Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Iya baik, selamat pagi Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan pagi ini dan melanjutkan kebersamaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi Minggu tanggal 28 September 2025. Kali ini kita ada di obrolan komunitas sampai jelang kaki di jam 10 siangnya Manca Bica ya. Dan kali ini kita bersama dengan adik-adik dari HIMSI Fasilkom Unsri, di mana kita bakal ngomongin soal SI Fest 2025 atau Sistem Informasi Festival 2025 ya. Dan langsung aja kita bakal kenalan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kak. Iya baik. Dan ini kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Maulana Adiatma. Ya, Iya, benar kabarnya sekali. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau Maulana sebagai organizer komite competition SI Fest 2025 dan juga sebagai Sistem Informasi 2024 ya? Ya, benar sekali Pak. Oke baik, oh Bapak ya. Mamang ini biasanya dipanggil. Siap-siap. Oke baik, yang kedua ini ada Nindya Aulia Sufit. Iya betul. Panggilannya Sufit atau apa? Nindya. Oh Nindya, Sufitnya nggak pakai ya? Nggak pakai. Ini sebagai organizer komite seminar SI Fest 2025 dan Sistem Informasi 2024. Iya benar banget. Oke, ini kalau boleh tahu apa nih bidang apa nih kalau kalian organizer komite competition? Hampir sama nih ya. Mungkin Maulana dulu mungkin. Oke, jadi untuk organizer dari competition itu ya secara singkat itu kami ngebuatin sebuah acara yang dimana kami mengadakan sebuah kompetisi. Oke, Seperti itu. maksudnya tuh membidangi apa nih untuk Maulana di event ini nanti? Oke, ngebidang di bidang akademik sama non akademik gitu. Oke. Sebagai pelaksana juga ya di Ya, sini benar ya. sekali. Baik, nah kalau Nindya Oke, jadi kalau misalkan organizer komite itu Kak biasanya tuh sebagai penanggung jawab. Penanggung jadi jawab. aku sebagai penanggung jawab di acara seminar nantinya. Kayak gitu. sebagai penanggung jawabnya di situ Iya. ya. Oke baik, sebelum kita ke topik saya pengen tahu dulu ini mengenai HIMSI Fasilkom Unsri. Ini kayaknya singkatan ya? Iya Ya, betul. benar. HIMSI dulu, HIMSI ini apa nih singkatannya? Oke, jadi untuk HIMSI itu sendiri, di mana untuk HIMSI itu merupakan kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, yang dimana untuk himpunan ini merupakan salah satu himpunan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Oke. Nah, himpunan ini dikhususkan untuk seluruh mahasiswa sistem informasi dengan tujuan membangun karakter serta memajukan fakultas serta jurusan di sistem informasi itu sendiri. Nah, untuk di dalam HIMSI itu sendiri terdapat 7 departemen yang dimana ada Departemen PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia, lalu ada Departemen Kastrat atau Kajian Strategi dan Advokasi. Dan ada Departemen Bistra yaitu Bisnis dan Kemitraan, lalu ada Departemen Medinfo atau Media dan Informasi, lalu ada Departemen Ristek itu Riset dan Teknologi, Oke. dan ada Departemen PMB yaitu Pengembangan Minat dan Bakat. Lalu yang terakhir itu ada Departemen Kestari atau Departemen Sekretariatan. Oke, baik. Nah, ini jadi kata lain bahwa HIMSI ini singkatan dari Himpunan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Informasi. Fakultas Komputer gitu ya? Iya iya, benar. benar. Di Unsri ya? Iya di Unsri. Oke, baik. Tadi ada berapa bidang tadi tuh? Departemen tadi? Ada 7. 7 departemen 7 ya. departemen. Oke, sebelumnya kita pengen tahu juga kalau Maulana ini untuk saat ini di semester berapa nih untuk di Fasilkomnya? Oke, untuk dari aku sendiri itu sekarang lagi menjalani semester 3. 3 ya. Oke, kalau Nindya Sama semester 3 juga. semester 3 juga di sini ya. Oke, baik. Nah, tadi 7 departemen.
yang ada di HIMSI Fasilkom Unsri ya. Mm-mm, Semuanya benar. aktif, Aktif Aktif. sampai semuanya sekarang. aktif. Tapi yang paling banyak kegiatan atau yang paling banyak agenda di bidang apa tuh biasanya? Biasanya di bidang PSDM sama Kastrat. Apa tuh PSDM tuh? PSDM itu pengembangan sumber daya mahasiswa, yang dimana PSDM ini tuh bakal ngekoordinatorin semua event yang bakal diadain oleh IMSI Oh kayak begitu. gitu. Nah, Kastrat pun biasanya juga lebih banyak program kerjanya, mulai dari misalkan PK2 jurusan, terus juga masih banyak lagi lah yang dipegang oleh Kastrat. Mungkin dua departemen inilah yang benar-benar lumayan banyak Tugas. eventnya kayak gitu. Banyak eventnya ya. Iya. Tapi kalau buat kalian di HIMSI Fasilkom ini agenda rutinnya ada berapa tuh kalau dalam setiap tahunnya? Kalau dalam setiap tahun tuh, kalau misalkan di awal itu bakal ada sharing session manajemen organisasi, biasanya program kerjanya itu. Terus ada program kerja Ramadan, kayak ada kajian rohani, berbagi kayak gitu. Kegiatan sosial gitu Iya, ya. kegiatan sosial. Terus juga biasanya ada rapat eval bulanan yang biasanya kami adain. Terus ada juga webinar job finding, webinar digital investment, webinar desain grafis, dan masih banyak lagi yang biasanya rutin Oke. diadain per tiap bulannya oleh HIMSI. Oke, jadi artinya dalam satu tahun itu lumayan padat juga kegiatannya, benar agendanya banget. ya. Tapi kalau kita mengerucut kepada struktur organisasinya bagaimana nih untuk di HIMSI Fasilkom? Nah, kalau di HIMSI itu dibagi menjadi dua, Kak. Yang pertama itu ada pimpinan dan juga ada staff, yang dimana pimpinan ini itu beranggotakan ada 28 orang. Pimpinannya ada Pimpinan 28. 28 orang itu dari kakak-kakak semester 5. Aha. Nah, untuk staffnya itu ada di sekitar 102 orang, itu berisikan para semester 3 kayak kami ini. Semuanya aktif ya? Aktif sampai sekarang. Oke, baik. Ini menarik ya. Sampai ada 102 anggota. Iya. Dan juga ada 28 pimpinan tadi ya. Benar. Ini kalau dari kalian pribadi tertarik untuk bergabung dalam organisasi HIMSI Fasilkom ini apa sih yang mendorong pada saat itu? Mungkin dari Maulana dulu. Oke, jadi untuk kenapa saya tertarik untuk masuk HIMSI ini ya karena di sini kami itu dilatih dari Mhm. belajar secara, kalau misalnya di sini kan saya departemen riset dan teknologi. Oke. Nah, di sini di departemen ini kami mempelajari semua hal tentang teknologi, Pak. Termasuk kayak dalam hal ngoding dan berbagai hal yang selinear dengan yang di Fasilkom ini. Oke. Jadi Yang senada ya. ya benar sekali. Dan di sini ya juga mengembangkan minat saya di bidang HIMSI ini. Jadi kalau misalnya ditanya juga kenapa masuk HIMSI, ya supaya saya juga bisa dapat hal yang seperti berbicara, terus juga banyak seperti ilmu-ilmu yang ada di HIMSI ini sendiri. Oke, banyak ilmu yang didapat di Ya. sini tentunya ya. Tapi kalau Nindya bagaimana tuh alasan untuk pertama kali bergabung di HIMSI? Oke, kalau alasan pertama kali aku itu Ikutan kawan-kawan bukan? Enggak, Bukan ya? bukan. Apa Kalau tuh? join HIMSI itu pertama kali tuh lihat waktu PKKMB jurusan tuh kakaknya asik-asik. Terus pas setelah terjun langsung, ternyata HIMSI itu banyak banget program kerja yang dimana banyak banget ngasih kesempatan untuk kami para maba saat itu tuh untuk mengembangkan potensi yang kami miliki. Oke. Oke, mulai dari misalkan aku dulu pernah menjadi PJ acara sampai dengan sekarang diamanahin untuk menjadi organizer committee di seminar kayak gitu. Oke. Jadi benar-benar tergali lah potensi yang aku miliki selama di HIMSI ini. Oke, baik. Jadi memang berimpact ya untuk kalian pribadi Iya, ya. sangat amat berimpact. Ilmu apa nih? Tadi kan impactnya disampaikan oleh Maulana, salah satunya banyak sekali ilmu yang didapat. Ilmu seperti apa sih yang didapat ketika sudah bergabung di HIMSI? Aku kalau bergabung di HIMSI selama ini udah juga ngerasain impact gimana sih cara kita untuk nge-organizer suatu event. Oke. Event organizer, terus juga cara kita public speaking, yang dimana juga termasuk siaran ini kan sangat kesempatan banget nih untuk Benar. kami. Nah itu juga salah satu ilmu yang aku dapetin. Serta juga dapat banyak banget lah arahan-arahan, serta juga evaluasi bagaimana cara aku bekerja agar bisa lebih baik lagi ke depannya dari kakak-kakak. Oke, baik. gitu. Nah, kalau Nindya tadi kan mengatakan bahwa bisa mengorganize sebuah event gitu. Benar. Untuk langkah awal nih, supaya edukasi juga kepada pendengar ya. Untuk mempersiapkan sebuah event itu apa langkah awalnya? Langkah awal kalau dari aku itu biasanya yang pasti banget itu
ngebuat rundown, nyusun konsepan acara kayak tema apa yang bakal kita bawa. Konsep dulu atau rundown dulu? Konsep dulu, sorry. Konsep dulu ya. Dulu. Tema apa yang bakal kita bawa, terus juga gimana nih konsepan acara kita nanti di hari H tuh bakal ada susunan acara apa aja, activity-nya apa aja, mau ngundang narasumbernya siapa, lokasinya di mana. Nah, itu benar-benar dikonsepin banget dari awal acara sampai ke mulai berkoordinasi sama seluruh divisi, misalnya divisi logistik, divisi publikasi dokumentasi. Nah itu benar-benar melatih kita bagaimana cara kita berkomunikasi antar divisi kayak gitu juga. Membangun itu ya ruang kerja yang begitu sangat bersinergi di situ ya. Oke, nah kalau Maulana bagaimana tuh? Kalau tadi kan Anindya menjelaskan bahwa ilmu menyusun sebuah event. Kalau Maulana di sini apa nih yang lebih point grades-nya itu yang didapat? Oke, jadi kalau misal dari saya sendiri itu sama seperti yang Nindya bilang, yang dimana kami itu menentukan dari konsep dari acaranya itu sendiri. Lalu di situ kami mulai mendiskusikan seperti apa aja yang pengen diadakan, lalu ada divisi apa yang dibutuhkan. Lalu juga di situ kami mulai berkomunikasi apa saja sih yang akan dibutuhkan di kedepannya. Yang dimana di situ juga kami bakal berkomunikasi juga dengan divisi-divisi lain kalau misalnya kami tuh akan membutuhkan ini dan ini untuk supaya acara yang kami adakan sesuai konsep itu berjalan. Oke, jadi lebih kepada bisa menyusun ya, bagaimana mempersiapkan sebuah event atau agenda. Oke, ini kalau 3 teman-teman yang mendamping ini di bidang yang sama atau beda-beda nih? Beda-beda. Ada siapa saja tuh? Jangan dari tadi udah tegak di sini disebutkan namanya ya. Ada siapa saja yang di sini yang pakai jaket ikut? merah itu ada Zulfa Syabira namanya, yang dimana Zulfa ini sebagai organizer committee juga di divisi media dan partner. Begitu ya. Iya. Oke. Dan yang selanjutnya ada siapa lagi tuh? Ada dua ini tuh ialah freelancer di SI Fest. Jadi SI Fest ini bakal buka freelancer juga untuk para maba-maba angkatan 2025. Nah ada Rahel dan juga ada Tekto ya. Oke, jadi ketiga teman-teman ini juga tergabung dalam HIMSI juga ya. Oke, baiklah. Dan kenapa memilih kalian yang akhirnya duduk di sini? Kenapa enggak sama yang bidang lainnya juga tuh? Kenapa tuh? Karena memang belum siap yang lain atau memang kalian yang lebih ke kayak humas juga ya kali ya? Oke, jadi kenapa kami yang terpilih? Karena untuk sekarang karena kami itu diamanahkan menjadi organizer komit. Jadi gitu ya. Untuk jadi yang perdananya itu bakalan kami dulu seperti itu. Nextnya nanti ada yang lain juga ya. Sekali. Oke, baik. Nah, ini kan kalian sibuk sebagai mahasiswa-mahasiswi dengan organisasi juga sibuk. Manajemen waktunya bagaimana tuh? Kalau awal-awal aku join organisasi tuh benar-benar berantakan banget Kak, jujur. Pastikan kayak belum lagi tugas-tugas dari dosen tuh tiap minggu pasti ada, belum lagi tugas dari organisasi itu pasti banyak. Tapi setelah beriring berjalannya waktu, aku jadi tahu nih gimana cara aku memprioritaskan suatu hal. Yang pastinya aku biasanya tuh buat to-do list dulu, hari ini aku mau ngerjain apa aja, mulai dari jam 8 sampai jam 9 aku mau ngerjain apa dulu, biar semua itu selesai dan terstruktur sampai ke malam hari nantinya. Nah, kalau Maul gimana nih? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri itu sama, mungkin sama Nidi, yang dimana untuk banyak kesamaan ya. Benar sekali. Yang dimana pada saat masuk HIMSI pertama kali itu emang mungkin agak shock dikit karena udah kelihatan nih, oh kesibukannya udah mulai banyak nih sepertinya. Yang dimana ditambah juga ada perkuliahan yang emang berhubung saya sama Nindi juga sekelas, jadi kami juga merasakan kayak tugasnya juga mulai numpuk dan mungkin untuk mengatasinya sekarang kami udah lebih bisa memanajemen waktu, dan kami itu untuk memanajemen waktunya tuh kami lihat dari urgentnya tuh gimana, yang dimana skala prioritasnya sesuai skala prioritas, yang dimana apa sih yang pengen kami kerjain dulu dan apa sih yang lebih urgent. Nah itu yang perlu jadi pertimbangan kami. Oke, nah ini sebagai mungkin sharing juga kepada pendengar kita yang mungkin sama statusnya seperti kalian mahasiswa-mahasiswi juga, untuk terjun ke organisasi di kampus itu apa nih yang perlu dipersiapkan, yang perlu dikonsisteni dari awal tuh apa tuh? Kalau dari Nindi tersendiri, kalau misalkan untuk hal apa yang perlu dikonsisten itu, mulai pertama itu tujuan kita untuk join di organisasi ini tuh apa. Sekiranya kita cuman mau FOMO aja ngikut-ngikut teman aja tuh buat apa gitu loh. Jadi lemak mete cabe di rumah. Nah bener, mak nolongi wong tua. Oke, terus apa lagi tuh Nindi? Nah pertama itu pasti kita ngesamain dulu tujuan kita sama visi dari organisasi. Sekiranya beda mending gak usah kayak gitu.
Jadi visi misinya harus jelas dulu ya. Tapi harus kalau buat semua. visi misi HIMSI ini apa nih? Visi misi HIMSI itu yang pertama yang pastinya Aha. itu bakal membangun lingkungan kekeluargaan yang nyaman bersama dengan teman-teman satu prodi di sistem informasi kayak gitu. Misinya? Misinya itu ialah Yang dimana untuk HIMSI itu sendiri itu ya menjalankan semua proker, lalu proker internal yang dimana untuk proker itu bisa mengembangkan potensi dan minat dari ya anggota dari HIMSI itu sendiri. Begitu. Tapi Ya. kalau untuk merumuskan prokernya bagaimana tuh? Ada kayak diskusi dulu kah? Atau memang sudah ada agenda rutin begitu yang tidak pernah diganti gitu? Oke, kalau misalkan untuk merumuskan proker biasanya tuh untuk melanjutkan ke pemimpinan baru, misalkan mau ada penerus lah untuk di HIMSI ini tuh bakal ngebahas nih kira-kira untuk 1 tahun ke depan bakal ada program kerja apa aja yang bakal kita adain. Oke. Nah dari situlah dari situ mulai disusun nih timelinenya, bulan pertama tuh mau ngadain apa, kedua sampai ketiga. Nah untuk penyusunan panitia itu biasanya dari departemen PSDM, Ya. kayak gitu Kak. Nah dimana departemen PSDM lah yang bakal mengkoordinatorin satu program kerja. Oh jadi semuanya ada SOP-nya Iya, ya gitu ada ya. SOP-nya Dari tersendiri. sini baru ke sini gitu baru bisa dibentuklah sebuah kepanitiaan begitu ya. Iya, betul. Oke. Nah ini kalau untuk pemilihan ketua apalagi tuh kayak yang tadi disebutkan itu bagaimana tuh? Kayak ada demokrasinya juga? Ada. Atau dituju langsung gitu? Enggak ada. Jadi biasanya kalau di HIMSI itu ada musyawarah besar namanya. Gitu Kak. ya. Iya. Musbah. Mubes Oh, kalau kan. Mubes ya. Iya. Bagaimana tuh? Nah, mekanismenya biasanya itu ada beberapa kandidat misalkan yang mau menyalonkan diri menjadi ketua himpunan, nanti bakal mengusungkan lah visi misi mereka, bakal merubah dulu ADART yang sekiranya perlu diubah, menyusun program kerja apa aja yang bakal mereka bawa untuk kedepannya. Nah dari situlah mulai bakal ada yang namanya musyawarah. Kayak gimana nih kalau menurut para teman-teman yang sedang menjabat sekarang, gimana hasil dari proklamasi visi dan misinya. Dari situlah mulai di voting secara musyawarah, pemilihan secara musyawarah, sekiranya kandidat manalah yang paling relevan dengan visi misi yang dia bawa. Oh Kayak begitu gitu. ya. Oke baik. Nah kalau kalian bergabung udah berapa lama nih di HIMSI? 7 bulan kurang lebih. Kalau Nindi ini dia Sama 7 bulan. 7 ya. bulan juga 7 ya. bulan. Udah melewati berapa kegiatan yang udah diikuti? Waduh, Udah banyak udah banget banyak Kak. banget sih. Walaupun 7 bulan tapi udah banyak ya. Iya, Ya, yang dimana benar sekali. si FES inilah yang bakal kami bawain itu ialah program kerja terakhir dan puncak dari HIMSI. Oh begitu. Jadi yang awal dulu tuh apa nih? Ada kegiatannya? sharing session manajemen organisasi itu seperti seminar juga, diadain secara offline. Terus yang kedua kayak kataku tadi ada kegiatan sosial tadi. Nah ini kegiatan sosial dulu nih ya, menarik ya. Karena kan memang kalian di usia mahasiswa-mahasiswi tentu harus banyak penanaman pengalaman terutama untuk di bidang sosial. Dan untuk di HIMSI ini bidang sosial kegiatannya seperti apa nih? Oke, jadi kalau misalkan program kerja pertama sosial yang pernah kami adain itu ialah kajian rohani, himsi berbagi dan juga bakti sosial. Yang itu tadi ya. Iya, yang dimana itu ialah kami ngebuka secara umum kajian rohani di Masjid DPRD. Oh di situ Iya, ya. kemarin di Masjid DPRD itu lumayan banyak yang datang sekitar 100-an lebih, yang dimana itulah bakal ada pemateri yang kami undang dan bakal yang menjelaskan lah sekiranya sesuai dengan relevan tema yang kami bawa. Oke. Lalu selesai dari situ kami langsung ke bakti sosial, ialah kami ke panti asuhan, beberapa panti asuhan. Terus juga kami bakal ngadain galang dana sekiranya untuk kami bagiin ke para panti asuhan yang kami pilih tadi. Oke, dan semuanya sama-sama ya mendalang dana dan Iya. juga turun langsung ke lapangan begitu. bareng-bareng Nah, ketika semua. langsung terjun ke lapangan, apa nih momen apa yang menurut kalian ini akan menjadi satu pengalaman yang pastinya punya pesan di situ untuk kalian pribadi itu apa tuh? Oke, kalau dari aku terjun ke lapangan yang pertama aku lihat itu kami ke panti asuhan kayak ternyata masih banyak banget di Palembang ini warga-warga masyarakat yang sekiranya membutuh bantuan dari kita yang dimana kita juga bisa menyisihkan lah sebagian harta yang kita punya untuk mereka. Yeah. Lalu apabila kemarin tuh juga kami pernah untuk galang dana itu kami ada di Kambang Iwa kami kemarin itu udah lumayan banyak dan ternyata lumayan banyak juga masyarakat yang peduli akan masyarakat yang sekiranya masih kurang mampu Oke. gitu. Terus pengalaman lainnya mulai dari itulah aku juga mulai berani nih untuk bertemu masyarakat banyak kayak bagaimana cara kita untuk mengajak mereka ada loh sekiranya masyarakat yang sekiranya membutuhkan untuk
berikut berdonasi kayak gitu. Mulai dari situ juga banyak banget pengalaman yang aku dapetin sih Kak. Oke, baik. Nah, itu kalau dari Nindya. Kalau Maulana bagaimana? Ada momen apa tuh? Oke, kalau dari saya sendiri itu dari kajian sosial ini, di mana dari sini saya mulai tahu lah kalau misalnya arti dari kehidupan dunia gitu. Oke, bagaimana Yang tuh dimana- arti kehidupan? Jangan Yang arti dimana- cinta aja yang tahu ya. Jadi Arti kehidupan seperti apa tuh? Oke, jadi dari arti kehidupan ini saya juga tahu kalau misalnya di luar sana itu banyak orang yang sangat membutuhkan, yang dimana kita ya mungkin masa-masa kita kayak mahasiswa ini banyak mengeluh gitu, dan di Oke. luar sana itu banyak orang masih banyak bekerja keras dan dia masih berada yang masih kondisinya lebih mungkin di bawah dari kita. Aha. Nah, dari sini saya membuat saya lebih bersyukur kepada kehidupan saat ini. Jadi lebih ada pesan Iya. kayak bersyukur ya, nggak Iya. boleh ngeluh gitu. Ternyata memang di balik keluhan kita tuh ada yang lebih bagaimana kehidupannya begitu ya. Iya, benar Jadi sekali. kita wajib untuk bersyukur. Oke, baik. Nah, ini kita baru kepada event Sistem Informasi Festival 2025. Ini agenda udah tahun keberapa nih untuk kegiatannya? Udah tahun ke-6. Keenam. Jadi ini memang rutin ya. Iya, Oh iya, setiap kalau tahunnya. HIMS ini berdirinya sejak tahun berapa tuh? HIMSI sejak tahun 2007. 2007, ini 2025. Matematika kita coba. 18 18 tahun. tahun. Iya. Waduh, udah lumayan lama ya. Tapi kenapa cuma baru jalannya 6 tahun nih? Nah, yang dimana sebenarnya kalau dari HIMSI itu dibangun 2007, itu 1 tahun setelah diadakannya program studi sistem informasi di Unsri Kak. Aha. Nah, kenapa baru diadainnya di tahun 2019? Pada saat itu tuh kepengurusan saat itu dan juga para pembina HIMSI serta juga dari Dekanat Fasilkom itu baru mengadakan setiap ormawa yang ada di Fasilkom itu buat ngadain festivalnya tersendiri kayak begitu. gitu. Jadi untuk HIMSI itu pada tahun 2019 baru dimulai. Wah, ini baru 7 bulan bergabung nih dia, tapi udah hafal semua gitu ya. Jadi itu menjadi suatu alasannya. Dan di sini bagaimana nih untuk mengenai kegiatan di Sistem Informasi Festival? Ini merupakan kegiatan puncak ya? Iya, benar. Aha. Untuk penyusunan kegiatan puncak ini nanti akan ada agenda apa aja tuh di situ? Oke, untuk dari SIFES itu sendiri ada beberapa agenda yang dimana untuk agenda yang telah kami laksanakan itu ada Tech Lounge. Jadi untuk Tech Lounge itu apa sih? Jadi untuk Tech Lounge itu merupakan kepanjangan dari Technical Meeting Launching, yang dimana merupakan acara peresmian dari bermulanya SIFES. Nah, dalam acara ini, SIFERS akan diberikan gambaran apa aja sih yang akan berlangsung di rangkaian acara SIFES itu sendiri. Yang dimana untuk Tech Launch-nya itu sendiri udah terlaksanakan pada tanggal itu di tanggal 31 Agustus tahun 2025. Yang Oke. dimana untuk kegiatannya itu sendiri ada pengenalan dari SIFES itu sendiri, terus ada reveal logo dari SIFES, lalu ada talk show seputar SIFES itu juga, dan ada reveal maskot yang dimana untuk maskot ini bakal ya ada namanya ya. Iya, nama Oh, ada maskotnya ya? Iya, benar sekali. Mhm. Terus juga ada throwback dari SIFES yang tahun 2024 dan juga ada entertainment. Oke, jadi lengkap ya di situ ya. Iya. Tapi kalau untuk kegiatannya ini akan dilangsungkan tanggal berapa tuh? Oke, jadi kalau SIFES itu ada 4 rangkaian acara Kak. Yang pertama Tech Lounge yang dijelasin sama Maulana tadi. Yang di awal ya. Iya, yang kedua tuh ada bazar. Bazar tuh diadain selama 3 minggu berturut-turut, mulai dari minggu kemarin tanggal 19, minggu ini tanggal 28 ini, serta minggu depan di tanggal 4 sampai 5 Oktober. Nanti juga diadain secara berturut-turut 3 minggu. Oke. Nah, rangkaian acara ketiga itu ada competition. Competition ini sudah buka open registrasi dari tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 1 Oktober nantinya. Dan puncak acaranya itu seminar IT nasional bakal diadain di tanggal 26 Oktober. Oke, ini venue-nya di mana tuh? Venue untuk seminar tuh di Grand Atiasa di Oke. ballroom lantai 2. Tapi kalau buat di kampus enggak ya? Nggak ada di kampus. Jadi semuanya di luar. di luar semua. Aha, artinya di sini kalian melibatkan pihak luar juga ya? Iya, pihak eksternal. Sinergi ini biasanya kalian untuk pihak eksternal ini melibatkan siapa tuh biasanya? Pihak swasta kayak produk gitu ya? Iya, benar. Aha. Mulai dari sponsorship, media partner juga nih sama beberapa radio, stasiun TV, jurnalistik, ya gitu-gitu Kak. Ya, jadi memang itu yang sudah kalian susun semua ya. Oke, untuk competitionnya dulu tuh, kita pengen tahu ada competition apa aja tuh untuk di SIFES 2025 ini nanti. Oke, jadi untuk competition dari SIFES itu sendiri, kami itu ada membagi jadi 2 kategori. Yang dimana kategori yang pertama itu ada akademik,
Dan kategori yang kedua itu ada kategori non akademik. Nah, mungkin kita kasih tahu dulu untuk akademik itu sendiri ada UI UX design, lalu untuk ada juga karya tulis ilmiah, terus juga ada business plan, lalu yang terakhir itu ada poster design. Dan juga untuk yang non akademik itu ada PUBG Mobile dan juga Mobile Legend. Oke, nah boleh dong dikasih sedikit rincian kalau untuk Mobile Legend tadi mungkin yang awam udah tahu ya. Tapi kalau yang tadi yang pertama yang akademik dulu Akademik tuh. ya. Apa Oke. tuh? Jadi untuk akademik itu sendiri kita ada mengadakan UI UX design, yang dimana UI UX design ini merupakan cabang lomba yang dimana bagi teman-teman yang merasa bisa merancang sebuah website atau aplikasi mobile yang bisa merancang dengan cara user friendly, terus juga mudah dipahami oleh pengguna. Jadi di situ kalian harus merancang sebuah rancangan aplikasi yang mungkin yang tadi sudah saya bilang, yaitu yang secara user friendly dan juga paham oleh pengguna. Terus Oke. juga ada karya tulis ilmiah bagi teman-teman yang bisa menulis seperti yang suka hobi di bagian ide-ide secara kritis, terus juga analitis dan juga solutif, bisa melalui karya tulis berbasis penelitian dan kajian ilmiah. Nah, di sini kalian itu ditantang untuk menghadirkan gagasan kreatif yang relevan dengan isu terkini, yang dimana isu sekarang kita berada di masa-masa teknologi yang dimana kan sudah banyak nih teknologi seperti AI dan lain hal sebagainya. Terus disertai dengan argumentasi logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Nah, sebelum ke rinciannya lebih detail, nanti akan juga kita tanyakan. Tapi sebelumnya kita mau break dulu ya untuk mendengarkan beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Untuk Mance Bica jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Belanja online memang mengasihkan. Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing. Ma, Candi Borobudur terletak di mana? Buka internet sayang, googling aja. Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma? Cari di internet, pasti ada. Halo Om. Ayah ada sayang. Ma, Ayah di mana? Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang. Hah? Ayah di internet? Internet dapat mendekatkan yang jauh namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet? Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita
tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Pergi ke sungai, bersikap kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, peh, dengar ke yang ini. Halo, selamat pagi menjelang siang untuk Banci BC yang saat ini juga menyaksikan tayangan siaran kami di channel YouTube Pro 4 Palembang, atau yang lagi mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id ya. Kita masih bersama dengan Maulana dan juga Nidia, yaitu perwakilan dari Himsi Fasilkom Unsri Banci BC. Ini kita masih berbicara mengenai SI Fest 2025 ya. Oke, dan kita mungkin lanjutkan kembali ini mengenai yang tadi disampaikan Maulana, batas mana nih tadi? Oke, benar-benar. Jadi kita lanjutin aja ya, Kak. Iya. Oke, siap. Untuk selanjutnya itu ada poster desain yang dimana untuk cabang lomba ini peserta ditantang untuk membuat sebuah desain poster yang jelas, lalu menarik dan mampu menyampaikan pesan melalui elemen grafis yang kuat. Dan juga di sini diharapkan, dimana di sini tidak mengharapkan secara visual aja, tapi peserta juga membuat sebuah poster yang kreatif, komunikatif dan impactful. Nah, terus juga yang terakhir itu ada business plan, yang dimana untuk business plan ini merupakan cabang lomba yang baru, yang dimana tahun kemarin SI Fest juga belum mengadakan dan tahun ini kami mengadakan. Nah, untuk business plan itu sendiri merupakan ajang lomba yang dimana teman-teman atau peserta itu ditantang untuk ngebuat sebuah bisnis yang realistis dan bisa diimplementasikan. Dan di situ tidak hanya dimana kalian tuh tidak ngebuat secara ya buat aja, tapi kalian di situ ada berbagai framework yang perlu kalian tekankan di situ. Oke. Jadi ini untuk persyaratannya pengen ikutan bagaimana tuh? Oke, untuk syarat untuk mengikutinya yang jelas kalian untuk ini karena untuk competition itu kan diadakan secara tingkatnya secara nasional nih. Jadi yang jelas peserta itu berasal dari warga negara Indonesia dan ini diperuntukkan untuk siswa dan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mungkin kita kasih tahu dulu ya Kak terkait komposisi dari tim setiap cabang lombanya. Jadi untuk UI UX design itu sendiri, sasaran pesertanya itu ada pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia dengan usia maksimal 22 tahun. Nah, dengan satu timnya itu terdiri dengan minimal 2 orang dan maksimalnya itu 3 orang. Lalu ada karya tulis ilmiah yang dimana untuk ini tertuju ke umum, yang dimana bisa diikuti oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum di seluruh Indonesia dengan maksimal usia juga itu 22 tahun. Lalu untuk itu juga bisa untuk satu timnya itu berisi minimal 2 orang dan maksimalnya itu 3 orang. Lalu ada poster desain yang dimana sasaran pesertanya itu untuk pelajar dan juga mahasiswa, yang dimana untuk
usianya juga itu maksimal 25 tahun dan untuk peserta lombanya itu komposisinya itu secara individu. Lalu yang terakhir untuk akademik itu ada business plan yang dimana untuk business plan itu sendiri juga ditujukan kepada hanya mahasiswa. Yang dimana maksimal usianya itu ada 25 tahun dengan komposisi timnya itu ada minimal 2 dan maksimalnya itu 3 orang dalam satu tim. Nah, kita mungkin transisi lanjut ke non akademik dulu ya. Oke, silakan. Mobile Bagaimana Legends tuh? sama PUBG. Nah, untuk Mobile Legends-nya itu sendiri itu ditujukan untuk masyarakat umum dengan maksimal umur 25 tahun yang dimana komposisi dalam satu tim itu maksimalnya itu ada 6 orang yang dimana untuk komposisinya itu ada 5 orang pemain dan 1 cadangan. Lalu juga ada PUBG Mobile yang dimana itu juga untuk masyarakat umum dengan maksimal usia 25 tahun dan untuk komposisi timnya itu maksimal 5 orang yang dimana terdiri dari 4 anggota tim dan 1 cadangan. Oke, dan ini akan memperebutkan apa tuh? Oke, untuk yang untuk setiap cabang lomba itu yang sudah pasti bakal memperebutkan juara 1, 2 dan 3. Yang dimana untuk dengan tambahan di poster desain bakal ada juara favorit untuk terpilih poster apa yang bakal dijadikan favorit dari seluruh poster. Gitu ya. Gitu. Dan juga ada hadiah-hadiah lainnya. Benar juga ya sekali. pastinya di situ ya. Oke, baik. Dan ini kalau mengenai ini lagi nih peran sistem informasi FES atau SIFES ini dalam memperkenalkan inovasi teknologi kepada masyarakat, bagaimana tuh perannya? Oke, jadi kalau misalkan sistem informasi festival ini untuk mengenal kepada masyarakat, sebenarnya kami kemarin itu untuk technical launching dan juga meeting itu terbuka secara umum. Itu juga kami adain di gedung Balai Camat Ilir Barat 2 yang ada di arah Makrayu di Palembang. Nah, itu juga kami buka untuk umum. Serta juga untuk SIFES tersendiri juga ada yang namanya laman websitenya Kak. Itu ada di sifes.com ya, www.sifes.com. Nah, yang dimana itu ialah dari situ juga para masyarakat serta juga para teman-teman yang sekiranya mau registrasi competition, registrasi seminar pun juga bisa mendaftar melalui laman website itu. Gitu. Jadi semuanya ada di sana ya, aksesnya bisa di situ langsung tuh. Oke, ini kalau mengenai ya, kalau kontribusi yang dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan industri mengenai kegiatan ini ada nggak kalau dari yang kalian lihat tuh? Oke, jadi apa sih yang jadi kontribusi dari mengadakan competition ini ya? Jadi tahun ini mungkin kami kasih tahu dulu terkait tema apa yang diangkat oleh competition SIFES tahun 2025. Yang dimana tahun ini competition SIFES mengusung tema besar yaitu Spectra, yaitu Symphony of Creative Transformation in the Digital Era. Yang dimana ini kami ibaratkan sebuah harmoni dari berbagai ide dan kreativitas yang berpadu dalam satu tujuan. Yang dimana kami mengharapkan dari competition SIFES ini dapat menciptakan transformasi nyata di era digital saat ini. Jadi di sini kita bukan hanya soal kompetisi saja, tapi tentang bagaimana bidang akademik dan non akademik yang saya sebutin tadi itu bisa saling bersinergi, saling melengkapi dan menghadirkan inovasi yang berdampak. Jadi melalui tema ini juga kami mengharapkan seluruh peserta dari competition itu bisa mengajak generasi muda bukan hanya menjadi pengguna teknologi aja, tetapi juga bisa menjadi pencipta, pemikir dan juga pemimpin yang mampu menggabungkan kreativitas dan aksi nyata untuk perubahan ke depannya. Oke. Jadi seperti itu ya. Iya. Tapi kalau mengenai ide utama dari sistem informasi yang dipresentasikan dalam kegiatan ini seperti apa tuh? Ide utama lebih ke teknologinya juga ya Pas ya, menonjolkan di situ ya. Karena tadi yang dijelaskan baik itu dari Maulana dan juga Nindya ini akan membuat generasi muda lebih melek teknologi juga, mereka lebih paham juga begitu ya. Karena ini berkaitan dengan sistem informasi juga dalam kegiatan ini. Nah, tapi kalau buat tantangan mungkin ya, kalian sebagai pelaksana, sebagai anggota, sebagai pengurusnya juga di HIMSI Fasilkom ini, tantangan yang pernah atau yang akan ada mungkin seperti apa nih?
Oke. Silakan. Oke. Oke, kalau dari aku tantangan yang bakal ada pastinya banyak banget Kak. Mulai dari cara kita koordinasi sama banyak banget divisi. Kalau di CVS itu ada 14 divisi. Banyak ya. Iya, yang dimana setiap divisi itu ada sekitar 10-15 orang. Nah, dari situlah mulai dari cara kami membagi timnya, cara kami berkomunikasi, terus juga cara susahnya juga untuk kami menggait para anak muda yang masih sekiranya belum melek lah akan teknologi. Gimana cara mereka untuk mengimplementasikan sebenarnya kehidupan itu udah banyak banget teknologi yang harus dikembangkan kayak gitu. Nah, untuk kami juga mahasiswa sistem informasi pastinya juga banyak banget mengimplementasikan hasil dari pembelajaran kami itu kepada masyarakat. Seperti untuk tugas mata kuliah kami juga pernah kami itu mengimplementasikan ke beberapa UMKM Kak. Seperti apa tuh contohnya? Nah, kalau tugas Nindi kemarin tuh ada di Dinas Kesehatan, kemarin tuh dapat di instansi pemerintah, itu kami membangun sistem yang dimana sistem pengauditan surat keluar dan masuk. Oh gitu. Iya, kalau Maulana? Kalau aku sendiri itu ngebuat sebuah sistem admin yang dimana kami itu disuruh untuk ngebuat manajemen internal stok yang dimana untuk UMKM itu sendiri masih kesulitan dalam memanajemen stok di salah satu perusahaannya. Oh begitu ya. Tapi kalau yang lebih apa ya, lebih awam untuk pemula UMKM dan juga ini bisa diimplementasikan langsung seperti apa? Kayak apa ya, pembukuan begitu mengenai uang masuk keluar begitu ya. Itu pernah kalian gagas juga tuh? Atau ada teman yang lain juga yang pernah buat? Oke, itu jujur itu saya sendiri yang mendapatkan salah satu requestnya, yang dimana salah satu UMKM itu kami itu sendiri pas kami wawancara itu mereka masih kesulitan dalam hal pembukuan dan juga masih kesulitan dalam manajemen stok internal mereka. Yang dimana mereka saat itu juga masih bingung, oh ini stok saya masih ada atau enggak untuk kedepannya. Sehingga kami itu diminta untuk ngebuat bukan admin sih, lebih tepatnya kayak ya sebuah sistem atau website yang dimana bisa ngemudahin mereka dalam hal pembukuan dan juga memprediksi stok mereka ke depannya. Nah, di sini aku yang jadi programmernya berpikir untuk kayaknya sistem yang cocok untuk dia sendiri itu adalah admin dashboard yang dimana ya untuk admin itu sendiri bisa kayak ngecek ke depannya kayak oh stoknya bakal ready di esok harinya atau enggak. Terus juga apa untuk pembukuannya juga bakal lebih termanajemen gitu karena bisa langsung dilihat oleh yang pemilik owner dari UMKM itu sendiri. Jadi pantauannya lebih gampang ya. Iya, benar sekali. Bagaimana alur uangnya itu jalannya seperti apa begitu ya. Oke, nah kalau dari alasan kalian masing-masing, kenapa kita harus melek teknologi? Apa tuh? Nindia dulu mungkin melek silakan. Teknologi kenapa? Sebenarnya kalau melek teknologi itu banyak banget yang berasumsi bahwasannya bakal menggantikan manusia Kak. Itu yang katanya nanti tidak perlu lagi untuk yang di pabrik gitu ya udah digantikan gitu dengan teknologi. Tapi kalau dari versi kalian bagaimana? Kalau dari kami sebagai mahasiswa IT sebenarnya teknologi itu justru mempermudah pekerjaan kami. Membantu ya. Membantu. Bukan dengan adanya teknologi malah kita tuh bukan malah kita tuh leha-leha udahlah udah ada AI kita nggak usah lagi lah ngerjain ini. Padahal itu malah justru untuk membantu kita belajar. Tapi AI gitu. kadang menipu juga ya. Itulah makanya itu harus hati-hati ya teman-teman. Berarti ada sisi negatif positifnya pasti ada ya. Oke, terus apa lagi nih Nindi? Oke, tambahan dari aku sendiri mungkin untuk kalau misalnya yang sekarang kan isu-isu yang kita mention sebelumnya AI kan. Jadi untuk AI itu sendiri emang benar kata Nindi yaitu mempermudah kita terkait untuk dalam penggunaan seperti kayak tugas dan lain hal sebagainya. Tapi kalau maaf saya potong menggunakan untuk menyelesaikan tugas melalui AI. Ini yang seperti apa nih yang bisa membantu tapi tetap positif nih? Nah, untuk kalau misal kami dari anak IT itu sendiri, kami itu kan ada seperti tugas kayak membuat ya salah satu website atau program yang dimana itu AI bisa ngebuat kami untuk mempermudah kalau letak salah kami itu di mana. Tapi bukan menentukan membahwasanya kalau kami itu menggunakan AI 100% dalam tugas kami. Itu sangat salah karena juga di sini kami mengharapkan dari hadirnya SIFAS ini kami juga nggak membuat kalau orang-orang itu tidak harus semuanya ke AI gitu ya. Ke AI gitu. Ke AI semua. Mungkin seperti itu. Jadi seperti itu ya, lebih kayak memfungsikan memang sebagai atau sesuai dengan fungsinya. Begitu ya. Jadi jangan semuanya itu lewat AI semua gitu ya. Tapi kalau pesan dari kalian juga sebagai mahasiswa-mahasiswi IT,
supaya tidak menjadi korban negatif dari sebuah kecanggihan teknologi seperti apa nih? Ada nggak kayak mungkin yang paling simple yang saat ini juga mungkin sudah merasuk ke masyarakat kayak AI tadi tuh, supaya tidak menjadi apa ya bumerang juga tuh mengenai kecanggihan teknologi ini seperti apa? Yang penting untuk dari kami itu jangan terlalu tenggelam dengan teknologi yang ada di masa sekarang, apalagi sekarang juga pasti banyak bertebar hoax atau ya konten yang dibuat dari AI, dan itu mungkin untuk kita sebagai masyarakat atau generasi muda sekarang itu bisa lebih hati-hati dan bisa memberitahu lah ke orang-orang yang kayak mungkin generasi di atas kami, yaitu di generasi mungkin generasi X atau boomer, untuk lebih memberitahu lah kalau misalnya di saat zaman sekarang itu ada AI, dan juga kita menjadi generasi Z juga jangan terlalu tenggelam terhadap AI sendiri, karena mungkin dari kecanggihan AI itu jangan sampai membuat kita jadi terlena sama otak yang kita miliki seperti itu. Jadi kita lebih tahu dulu ya AI ini apa, fungsinya apa, dan juga seperti apa gitu ya. Insya Allah kalau yang semua itu kita udah memahami, insya Allah akan bisa menggunakannya dengan baik begitu ya. Tapi kalau untuk di kampus diperbolehkan nggak untuk sejauh ini penggunaan AI seperti itu? Kalau kami jujur kalau dari dosen-dosen kami itu memperbolehkan. Memperbolehkan Kak. asal tidak 100% menggunakan itu. AI. Itu dia. Oke. Dan sejauh ini juga kalau kita lihat perkembangan teknologi luar biasa sekali ya. Iya, Benar sekali. Kalau dalam di ruang lingkup kampus dulu nih, kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi IT, pengaruh untuk perkembangan teknologi bagaimana nih untuk teman-teman di situ? Udah banyak menciptakan apa begitu? Oke, jadi mungkin kalau misalnya dari saat ini kami itu ada salah satu mata pelajaran kayak AI ya. Nah, di mana kami ada MK-nya itu ya? Benar Iya, sekali. ada mata Yang dimana kami di situ mempelajari sebuah mata subjudul yaitu machine learning. Yang dimana di situ kami itu mempelajari bagaimana sih cara dalam membuat sebuah AI, walaupun tidak seperti yang pada umumnya, tapi kami di sini diperkenalkan lah gimana sih cara membuat AI itu sendiri begitu. Oke. Tapi kalau udah menguasai itu bagaimana? Apakah ini akan ada nggak dari kalian mahasiswa-mahasiswa itu akhirnya dipublish yang akhirnya bisa dikonsumsi publik begitu? Oke, kalau misal untuk kami dari semester 3 ini mungkin so far belum ada yang kayak sampai ke publish semua. Tapi kami di sini mungkin kita nge-mention tugas RPL kita kali ya. Yang dimana di situ kami disuruh terjun langsung ke masyarakat umum, yang dimana kami disuruh buat sistem yang supaya bisa digunakan oleh masyarakat yang kami tuju itu. Oke, jadi termanfaatkan lebih baik gitu ya. Tidak ada sisi negatifnya di situ ya. Dan kalau biasanya dari HIMSI Fasilkom nih, evaluasi yang sering kalian lakukan seperti apa tuh? Mengenai apa? Oke, kalau misalkan dari evaluasi kami tuh di setiap bulannya tuh pasti diadain Kak. Nah, tapi di setiap bulannya itu pasti cuman per departemen. Untuk secara umum, secara 130 orang lebih itu diadainnya 3 bulan sekali. Nah, untuk evaluasi itu mulai dari bagaimana cara kita kerja sama tim, cara kita memegang program kerja, cara kita bekerja kita di suatu departemen itu kayak gimana, itu benar-benar dievaluasi oleh koordinator per tiap departemennya. Jadi bakal ada koordinatornya juga. Jadi banyak sekali ilmu di sini ya. Secara tidak langsung kalian udah terlatih mental bagaimana nanti terjun ke dunia kerja. Dan keterlibatan kampus untuk di HIMSI Fasilkom sejauh apa nih? Keterlibatan kampus itu sebenarnya cukup besar Kak, di mana setiap program kerja kami itu pasti dibantu banget sama pihak kampus, mulai dari misalkan pemateri-pematerinya itu juga biasanya dari kampus tuh memberikan saran sekiranya ada kenalan dari pihak mana itu bisa diundang kayak gitu. Oh begitu, baik. Nah ini sudah ada di penghujung perjumpaan, tidak terasa sudah hampir 1 jam ya atau 60 menit ke belakang kita obrolan. Apa yang pengen disampaikan, baik itu untuk teman-teman HIMSI ataupun juga untuk pendengar kita, atau bahkan mengenai kegiatan yang akan kalian gagas dalam waktu dekat, silakan. Dari siapa dulu tuh? Dari aku dulu boleh Kak. Silakan. Oke, kalau dari aku buat teman-teman yang sekiranya masih para anak muda, dari teman-teman siswa maupun mahasiswa, itu juga boleh banget nih untuk join competition yang diadakan oleh SIFES 2025. Seperti yang dijelasin oleh Maul tadi, ada banyak banget, ada 6 cabang lomba. Nah dari situ juga udah deket banget nih untuk deadline terakhir
close registrationnya itu di tanggal 1 Oktober. Nah, buat teman-teman juga yang masih bingung teknologi ini apa sih? Sekiranya teknologi apa yang sekiranya masih relevan di kehidupan kita sehari-hari, itu bisa banget join di seminar IT nasional kita nanti pada tanggal 26 Oktober. Itu bakal membahas perihal IoT atau Internet of Things, yang dimana itulah mencangkup jaringan berupa perangkat fisik seperti smart home, seperti cara kita mendeteksi suhu ruangan, terus juga keamanan peralatan rumah tangga yang dimana juga dapat diakses melalui smartphone, ataupun masih banyak banget perangkat-perangkat wearable yang sekiranya bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, kalau tambahan dari Maulana apa tuh? Oke, kalau tambahan dari saya sendiri ya, untuk teman-teman yang pengen ikut competition dari SIFES itu sendiri, yang pasti jangan ragu buat ikut, karena kompetisi ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang kesempatan belajar, berkolaborasi dan berkembang. Nah, untuk timeline itu sendiri mungkin udah dimention oleh teman saya tadi, yang dimana itu bakal close registration sampai tanggal 1 Oktober. Nah, untuk sedikit tambahan untuk teman-teman, yang dimana pada competition ini bakal ada biaya pendaftarannya nih, yang dimana untuk UI UX design itu bakal biaya pendaftarannya itu bakal 60.000 per tim. Lalu untuk karya tulis ilmiah itu ada 35.000 per tim. Terus ada poster desain itu 25.000 per tim, 25.000 per individu. Terus ada business plan yang dimana itu bakal ber-HTM 50.000. Terus ada Mobile Legend yang mana HTM itu 80.000 per slot. Lalu PUBG Mobile itu bakal 10.000 per slotnya. Terus juga mungkin kami bakal infoin terkait pelaksana seminar IT SIFES tahun kemarin, di mana kami bakal throwback, yang dimana tahun kemarin itu kami sempat mengundang itu konten kreator bernama Misha Salwa sebagai guest star kami. Terus juga ada pembicara akademik yaitu Muhammad Isfa Hani sebagai konten kreator sekaligus narasumber pada seminar IT SIFES tahun 2024 kemarin, dan itu dilaksanakan pada tanggal 9 November tahun 2024 di Ballroom Wave Hotel Palembang di hari Sabtu. Nah, mungkin teman-teman bakal penasaran nih, kira-kira siapa sih guest star dari... Oh, jadi ada guest starnya juga ya untuk ini ya. Kayaknya masih disembunyiin atau boleh dipublish ini? Masih disembunyiin Kak. Disembunyiin ya. Nanti nggak spesial lagi nih kalau udah dikasih tahu duluan ya. Oke, baik. Ada tambahan lagi mungkin? Nah, untuk teman-teman kalau misal pengen mendaftar di competition itu sendiri, teman-teman bisa akses langsung laman web resmi dari SIFES itu sendiri di www.sifesunsri.com, yang dimana teman-teman bisa mendaftar competition dan mendaftar seminar IT di website tersebut. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, terima kasih untuk waktunya ya Maulana dan juga untuk Nindya. Pokoknya mudah-mudahan kegiatannya nanti di SIFES 2025 ini akan sukses. Sesuai dengan rencana yang sudah kalian susun begitu ya. Dan juga pokoknya teruslah semangat untuk menjadi generasi yang keren gitu dengan kepintarannya gitu ya. Oke, baik, dan sampaikan salam saya juga buat teman-teman HIMSI lainnya juga, dan juga Mance BC, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Kita akan segera menuntaskan kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas edisi Minggu tanggal 28 September 2025, dan juga sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi. Kula pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.